kayak Kayak gimana pernah lihat masnya di gitu. hotel. Astagfirullahaladzim. Hei Rek, balik mana mbakku? Herustia, nggak iru, nggak seru. Ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini di Gibah Santuy Part 4 bersama sebut saja Mawar ya. Karena pada kesempatan malam ini saya bersama Mbak Mawar sedikit berbincang mengenai prostitusi online. Dan Mbak Mawar ini adalah salah satu di antara banyak wanita yang bekerja seks bebas atau prostitusi seperti itu. Mbak Mawar sendiri, kenapa sih kok istilahnya itu terjun di dunia prostitusi online? Mungkin bisa dijelaskan mungkin kenapa? Jadi awalnya dulu ketika SMA itu kan ada cowok yang nakal, Lalu ngegodain. mm-mm. Nah, masih polos tuh dulu waktu SMA. Oh, dulu polos ya. Polos banget. Jadi kita santai aja sih kita di sini sih. Pas kalau SMA provokan sih. tuh polos banget, terus jadian sama mas-mas yang tadi aku bilang yang bangsat banget lah, kurang ajar. Jadi gitu. dia tuh pernah jadian sama fuckboy ya, kayak gitu ya. Zaman dulu ternyata juga ada fuckboy gitu loh. Tapi istilahnya fuckboy kan baru sekarang ini. Pucek lah itu. Lalu Ternyata dia awalnya tuh baik banget, padahal ya aku kaget ternyata dia tuh anak pesantren. Dan ternyata dia pernah ngajak aku malam-malam ke rumahnya dan maksa gitu loh, maksa buka baju, terus pokoknya kasarnya ngajak ngewek gitu ya. masih halus, nggak Oh, halus belum. gitu. Terus Bilangnya cuma mau nenen gitu ya, terus jilmet colmet gitulah. Tapi aku waktu itu ya. mau aja Oh gitu ya. Surprise, Jadi- motherfucker. karena udah sayang gitu loh sama cowok itu. Terus, Jadi ya efek-efek sayang ngapa-ngapain mau ya. iya, jadi nggak bisa nolak gitu. Tapi pas pertama kali dia mau masukin itu aku nolak Gitu. karena masih mikir Mikirnya kenapa? kalau misalnya aku udah nggak mau lagi gimana gitu. Dulu awalnya ya mikirnya gitu. Ternyata pas pulang besoknya aku mikir kok nggak mau ya semalam. Oh, kamu mikirnya gitu langsung gitu. Iya loh, Kamu menyesal. ternyata aku nyesel. Ya mungkin karena aku udah gede gitu kan, udah dewasa, jadi mikirnya hal kayak gitu biasalah, lumrah Oh di gitu. kalangan SMA aku. Dan pada awal kuliah kan Heeh. dulu aku masih SMA, belum berani lah di bawah umur gitu kan ya. Heeh. Pas kuliah udah umur 20-an gitu kan, ada tuh yang ngajakin kakak tingkat. Oh, kakak tingkat tingkat sekolah ya ngajakin. di Di kampus di tertentu kampus ya. ya, pokoknya Pokoknya kampusnya di Malang gitu ya, aja. pokoknya di kampus Malang gitu. Kampus tertentu. Lalu Nah, senior itu yang ngajakin. Lah dia mintanya gratis dong. Nggak mau dong aku. Terus dia bilang, ya udah mintanya berapa ya wes. Aku langsung target ala-ala prostitusi profesional ya. Short time apa long time kayak gitu ya, langsung. Terus? Iya, terus Dia bilangnya, ya long time dong. Oke, long time aku target segini. berapa? Disebut nggak nih? Nggak apa-apa, sebut aja nggak apa-apa kan, untuk awal-awal dulu kan nggak apa-apa. Ah iya, Berapa? kalau dulu pernah pertama kali itu dia nawarin 3 juta. 3 juta. Mm-mm. Wow. Itu long 3 time, juta. bukan yang malam ketemu pagi, itu dari siang. Heeh. Kalau pertama kali check in kan jam 12 ya. Nggak tahu aku nggak pernah cek. Ya, biasanya gitu. Jam Jam- berapa? Jam 12 sampai jam 2 check in kan. Lah, itu terus aku udah sama dia sampai besoknya check out. Itu 3 juta Heeh. pertama kali. Kamu dapatnya 3 juta. Iya dong. Jadi pertama kali kamu istilahnya sih nggak sengaja kamu itu ya. Nggak sengaja. Diajak sama kakak tingkat buat ngewek dan nggak sengaja, dan kamu ngasih harga dan dia setuju dengan harga 3 juta dan terjadilah gitu. Terjadi. Terus yang kamu rasakan pertama kali itu kamu gimana? Enak, senang, dapat uang banyak atau gimana itu? Lah, awalnya kan ngerti kalau Mas itu iseng pengen ngerti aku gimana gitu. Mm-mm. Mungkin karena udah kelihatan ya dari kelakuan. Iya, yang agak begajulan gitu ya. Ya, mungkin ya. Iya, terus? Terus ya udah, Masnya juga ganteng Heeh. dan kelihatan orang kaya. Heeh. Aku mau aja dong. Terus karena emang pas itu ya butuh paling ya, Ya, butuh ya, dari iya, segi heeh, biologis juga, heeh, karena kebiasaan dari SMA dulu itu. iya. Jadi aku mengiyakan dan dia juga oke, fix kelar. Tapi perjanjiannya ya udah cuma 1 malam itu tok, di situ udah jadi hilang.
teman-teman. Lalu kok Sorry ya teman-teman yang pernah aku traktir. Itu duit dari mana nggak bilang aku. itu dari ngewek ternyata. Mohon maaf ya buat temen-temennya Mbak Mawar ini ya karena emang adanya uang itu akhirnya ya Iya. kalian ditraktir pakai uang itu Sayang gitu kalau loh. uang dari Ah. orang tua dibuat naktir. Penting kalian kenyang kan ya kan. Enak Gitu. kan, nggak tahu mereka. Lalu bagaimana itu kelanjutannya mengembangkan akhirnya hingga banyak konsumen yang mau sama kamu buat ngewek. Aku putus sama pacarku, langsung punya pacar, tapi bukan anak kuliahan di Malang, Terus? kuliahnya di Surabaya, Malang Buana dong aku. Oh ya. Sampai ke Surabaya kan, menjemput rezeki istilahnya ya. Kalau ke Surabaya tuh aku hampir sebulan sekali sama pacarku, tapi bayarannya ya biasa lah. Kalau pacaran kan ngasih seikhlasnya lah ya. Oh iya. Itu aku tetap dibayar, Nah, tetap pacarmu? minta, aku tetap minta Oh, sebenarnya. iya. Mungkin kalau aku nggak minta nggak dikasih, aku tetap dibayar. Terus sebulan sekali aku ke Surabaya dari semester 1 sampai semester 4. Itu aku dibayar sekali 500.000 sama pacar ya, sama Oh, pacar. iya. Kalau sama orang lain jangan nawar segitu ya. Oh iya. Pernah nggak sih kamu merasakan apa ya kepuasan di setiap kamu melakukan hubungan itu dengan pelangganmu itu? Kalau sama pelanggan ya jujur aku nggak pernah merasa puas secara batin gitu loh, kayak wah enak banget, klimaks banget tuh nggak pernah, nggak tahu kenapa ya. Tapi aku pernah sama pacarku sendiri tuh karena mungkin kan ada rasa ya. Jadi mungkin terbalut ya antara rasa nafsu dan rasa cinta, Cinta. itu ya jadi satu ya. Tapi Dan kalau nomor 3 juga dan juga mungkin itunya harus gede dan tanaman. ya, Iya. itu aku nggak pernah dapet yang ukurannya yang kayak teman-temanku yang katanya gede, panjang gitu. Maksudnya itu dia tuh nggak pernah dapat kalau beli pisang tuh nggak dapat yang besar-besar gitu loh guys. Nah itu. Cuma dapat beli pisang tuh pasti kalau beli dapat yang kecil-kecil gitu. Nah gitu. Kalau Maksudnya kecil gitu. kalian puas nggak? Hmm, Gitu. ya gitu. Kan jadi nggak pernah puas gitu loh guys. Itu ya apa namanya itu? Pernah gak sih kamu dapat pelanggan customer yang yang kumuh, rusuh, kayak nggak layak dikonsumsi publik itu pernah nggak? Sejauh ini ya nggak pernah. Soalnya pertama mereka nawarkan mesti aku tanyain identitasnya dulu, Maksudnya? nama, tinggi badan atau apa, terus kirim foto kayak apa orangnya. Oh, kamu orangnya spesifik itu ya? Iya, kayak layaknya profesional gitu. Oh Walaupun iya. saya nggak ada di agen manapun ya, berdiri sendiri, nggak ikut agen prostitusi yang Yang mana? resmi. Yang resmi. Itu Ya. enggak, jadi nggak ada mucikari-mucikarian gitu loh guys. Jadi aku tanya-tanya sendiri, jadi sebelum melakukan hal itu tuh seenggaknya harus ketemuan lah, tahu orangnya. Kalau misalnya orangnya kumuh, jelek atau gak keurus gitu, aku nggak mau ya? nggak mau walaupun bayarannya mahal itu. Oh ya. Kamu nggak mulu-mulu mencari itu uang itu ya, materi gitu ya? Nggak untuk materi guys, Oh. tapi bukan karena aku kegatelan juga ya guys. Pokoknya serk sama yang ini ada uangnya oke gitu ya. Kalau nggak Oke. serk ya enggak gitu ya. Nggak. Oh, jadi kan kebanyakan kan prostitusi di luar sana kan yang mungkin ada agen atau apapun itu namanya lah. Biasanya kan ada Cari uang ya duit. langsung gitu cari uang. Pokoknya apapun bentuknya orangnya itu kayak gimana pun itu, jelek atau ganteng, pokoknya kalau ada uang langsung sikat gitu ya. Kalau kamu enggak ya? Nah, mungkin ya orang-orang yang kayak gitu emang butuh uang. Ya. Tapi jujur kalau aku ngelakuin kayak gitu tuh bukan untuk dapat duit lebih atau gimana, cuman kayak suka aja kayak gitu kalau ada yang ngajak, terus Orangnya orangnya bersih. ganteng, terus dia mau bayar gitu, mau aja gitu. Oh, Kayak iya. suka aja ngelakuin. Lalu, Dengerin BH dulu deh. astaga. Oh iya, lalu itu pernah nggak bayaranmu itu tertinggi itu berapa nggak? Boleh nggak disebutin biar teman-temanku yang di sana juga tahu? Tertinggi ya, karena yang 5 juta itu aku tolak. Sementara tertinggi waktu yang dulu 3 juta. 3 juta ya, itu tertinggi ya? Iya, soalnya lingkup klienku itu mahasiswa. Oh, jadi masih mayoritas mahasiswa ya? Ya, jadi dia belum punya uang sendiri dan masih kayak, ih kok mahal banget sih kayak gitu. Kalau Oh, misalnya aku up harga lagi, Oh. jadi ya udahlah. Kan aku juga nggak cari duit, yang penting enak. Tapi nggak gratisan juga. Gitu ya. Tuh, bingung kan? Terus ada nggak teman-temanmu nih yang di kuliah atau dimanapun itu tahu tentang pekerjaan sampinganmu kayak gini? Ada nggak yang tahu? Ada dong. Terus gimana responnya teman-temanmu itu?
temanku ada dua macam ya, ada yang kayak aku juga, Oh ya. ada yang enggak. Kalau yang kayak kamu kan wajar kan, Wajar, sama-sama sama, seprofesi. ya, Kalau yang seprofesi. di luar profesimu tapi tahu kegiatanmu kayak gini tuh responnya gimana? Ya awalnya dia kaget ya, Oh. kayak menyayangkan gitu. Secara aku terkenalnya tuh pinter, gitu kan, baik kalau sama teman-teman, kayak yang pendiam lah, nggak mungkin dia kayak Nggak neko-neko gitu istilahnya kan iya ya? kok beneran. Awalnya nggak percaya, beneran. Pernah aku tunjukin dia tuh, aku tunjukin chattingannya klienku yang waktu nawar itu aku terus dia percaya. Akhirnya percaya. Dan dia marah, nggak nyangka punya teman yang kayak gitu dan nyumpahin semoga nggak jadi temanku lagi. Ada yang soalnya Freak ya? freak banget. Soalnya pas di depanku dia bilang, "Ya udah, emang mungkin kamu sangean, kamu butuh duit Iya. atau kamu emang kurang kasih sayang," dia bilang gitu kan. Beda-beda lah komentar-komentarnya, tapi ternyata di belakang murahan Gitu gitu. ya? Padahal yang ngerti aku lah dibayar aku dibilangnya murahan. Ya kamu kan tinggal bilang aja daripada kamu gratis sama pacarmu sendiri ya. Iya, aku seringnya bilang gitu kok. Udah gratis dia yang bayarin. Anjay. Jadi udah jadi cewek. Dari lingkup keluargamu ada yang tahu nggak? Enggak. Kalau dari lingkup keluargaku ngertinya aku tuh orang yang pendiam, terus ya nggak neko-neko, kalem gitu, kayak anak baik-baik gitu, anak rumahan gitu. Soalnya kalau misal aku di rumah itu beda banget kehidupanku kayak di luar. Di rumah tuh aku kayak dicap, oh anak soleha banget nih, Anak gitu. soleh ya, ngaji, Soleha sholat banget, gitu iya, ya. rajin nih. Akuin gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih kalau Ya. di rumah tertekan, di luar kayak gimana coba? Iya. Ya kalian Mungkin alasannya gitu ya. Aku kalian kayak gitu. kalian paham sendiri lah, mungkin kayak gitulah ya. Dan Mm-mm. kita ya apa ya, menyayangkan iya tapi menyalahkan ya jangan gitu loh kan, karena kita kan punya kehidupan sendiri-sendiri gitu loh kan ya. Setiap orang punya dosanya sendiri-sendiri, setiap orang punya pahalanya sendiri-sendiri. Mungkin apa itu, kamu ketika sama customermu itu takut nggak kamu itu nantinya tuh kena kayak penyakit gitu kan? Sekarang kan juga banyak kan kayak orang-orang yang melakukan hubungan kayak gitu itu kena penyakit HIV lah atau apalah gitu. Tapi kan jangan sampai gitu loh. Tapi kan takut nggak kamu kayak gitu? Kalau takut sih takut ya, tapi kan dari bayaran itu kan aku bisa beli vitamin, bisa beli obat ataupun alat kebersihan untuk ini ya. Nah itulah. Oh jadi uang yang kamu jadi uang kamu yang dapatkan dari customermu itu, dari buaya-buaya itu ya sebagian disisihkan buat beli perawatan gitu itu ya. Dan kalau ada sisa itu buat teman-teman. Oh Aku iya. nggak pernah makan, jujur ya, nggak pernah aku beliin makan buat aku sendiri. Tapi teman-teman juga gitu ya. Uang haram kita uang haram dimakan bersama ya sama Tapi teman-teman itu rezeki dia ya. nggak sih? Iya rezeki dong, rezeki dong. Rezeki. Bikin perut kenyang. Iya. Rezeki dong, terima kasih lah. Itu tuh buat temennya si Mawar tuh, kalian ucapin makasih tuh, dia udah berjuang, bekerja keras siang dan malam gitu loh. Iya. Dan akhirnya ketika dapat uang dia nggak lupa sama kalian semua itu loh. Tapi kadang ya ada orang itu kayak cuma memandang sebelah mata pekerjaan prostitusi gitu. Itu sih pasti ada sih. Apa ya? Banyak. Ketika ada putih ada hitam, ada positif ada negatif, ada pro dan ada kontra, itu pasti. Tapi kita sebagai manusia ya yang lakuin aku kok gitu loh. Ya kamu kan nggak tahu di belakangku kayak gimana kan ya. Ceritaku di belakang itu kayak gimana kan kalian semua nggak ngerti kan. Kalian kan taunya kan cuma menghujat gitu loh, untuk kalian yang selalu berpikir negatif. Bla bla ngomongnya aku kurang kasih sayang, nggak pernah diurus orang tua atau sampai nyalahin orang tua aku juga sih sebenarnya. Tapi ya aku sadar emang aku yang salah kan, tapi nggak salah banget sih. Secara aku juga udah mulai mengurangi minta duit sama orang tua. Ya walaupun caranya. Ya caranya kan mantap gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oh iya, itu juga apa namanya? Kamu kan tak lihat kan apa ya, dari tubuhmu kan masih bagus tapi tetemu kan nggak gede tuh. Masa sih? Itu gimana? Kalau pelanggan tuh kalau lihat itu nggak gede, nggak asik gini-gini, kamu responnya itu gimana? Kalau aku sih melihat orang tuh jangan dari looknya aja. Terus? Yang penting tuh rasa. Rasa bro, yang penting itu ada loh. Teteknya gede banget tapi dia tuh nggak enak.
Oh, Gak ada bisa ya. goyang, yang penting tuh rasa dari goyanganmu bro. Jadi itu ya apa? Jam terbangmu itu tinggi ya udah ya. Udah paham ya. Jadi semua Aku teknik-teknik itu dari ya. hitung aja, aku dari 2012 kayaknya. 2012 sekarang 2000 20 8 tahun kamu ya. 8 tahun udah melepas berkecimpung. keperawanan. Jadi ya cukup lihai ya, cukup handal ya. Lanjut. Ya dulu masa cuman dari tetek kecil aja, yang penting kan bisa goyang. Nah itu ya, mungkin itu ya. Itu mungkin buat kalian para wanita yang udah berkeluarga gitu ya. Gak apa-apa mungkin tete kalian tuh kecil, tapi Gak usah. seenggaknya kamu di kamar tuh bisa bergoyang gitu loh. Betul. Gitu. Mungkin itu ya. Mungkin kamu kan udah lihat tuh kayak gitu-gitu kan ya. Tips-tips buat mama-mama muda ataupun yang baru nikah itu untuk hubungan di ranjang tuh kayak gimana? Kita sek edukasi nih dari seorang Mbak Mawar, yuk monggo. Pertama tuh kalau cewek jaga kebersihan dulu. Heeh. Jadi jangan sampai Miss V kalian itu Heeh. bau sengit atau berlendir berlebihan gitu loh. Bau sampah ya. Jadi gak sampah juga Iya. dong, Anda menghina. Ya sorry. Nanti aku sebut-sebut bau ikan nasi, nanti aku di penjara ya kayak Nah, berita itu berita kan itu bau ya. sampah ya. Nah, Terus? enggak, yang pokoknya yang jangan sampai berbau dengan cara ya sebelum kalian mau berhubungan itu dibersihkan dulu pakai antiseptik atau apa. Setelah berhubungan pun kalian juga harus tetap membersihkan. Dan dimana kan biasanya orang berumah tangga tuh bosan ya sama itu aja. Kalau menurutku sih gak apa-apa sama orang yang sama, asalkan variasinya, gayanya ganti-ganti. Oh gitu. Stylenya, gaya mantap-mantapnya Diganti gitu ya. harus Tapi, bervariasi. Itu kan buat si cewek kan ya. Ya. Aku sebagai cowok kan juga nantinya kan ya semoga secepatnya punya istri kan gitu kan ya. Terus apa ya, berhubungan seks yang baik dan benar tuh kalau cewek lihat cowok tuh kamu tuh seharusnya harus gini itu harus gimana kalau dari versimu? Kalau dari versiku ya, Cowok cowok tuh harus itu gimana? harus lebih mendahulukan yang cewek. Maksudnya? Jangan dia yang egois, malah Iya. lebih memilih enak duluan gitu loh. Kan kebanyakan ya pengalamanku. Contoh. Yang selama ini cowok itu selalu cerat duluan gitu loh. Dia egois, gak mau apa namanya nih? Loh kan kalau udah mungkin nanti waktunya keluar ya keluar gitu loh. Lah kenapa nggak ditahan pakai obat kuat Oh gitu ya. gitu? Kenapa kalian tuh cowok-cowok tuh harus berusaha durasinya selama mungkin Gitu atau ya? enggak maksimal 2 jam lah. 2 jam? Maksimal itu Maksimal enggak 2 jam. maksimal ya. Minimalnya berapa? Minimalnya 30 menit lah. Oh gitu ya. Kalau 30 Itu menit itu seenggaknya tuh normal lah gitu ya buat cowok gitu ya. Jadi Kadang kan ada cowok tuh nggak sampai 5 menit tuh udah cerat. kayak langgananmu gitu ya. Banyak Ada kan. telepon tuh angkat dulu nggak apa-apa deh. Ini klien guys. Nggak apa angkat aja ntar aku kan. Ngomongnya Iya. Ada barusan panggilan. itu ya ada panggilan dari kliennya dia ya. Tapi untuk sementara waktunya aku stop dulu agar semua yang nonton video ini tahu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngobrol tentang kalau aku ada pertanyaan buat kamu nih. Suka yang besar tapi cepat keluar atau yang kecil tapi durasinya panjang? besar cepat keluar. Pakai Kenapa? obat kuat tapi. Maksudnya? Pokoknya besar cepat keluar ya. Misalnya dia besar Iya kan tapi cepat keluar. iya, kamu kan pilih yang kecil tapi tahan lama, atau pilih yang besar tapi cepat keluar. Kamu pilih Besar cepat keluar. yang mana? Kenapa? Suruh minum obat kuat aja. Wah, biar tahan lama ya. Iya, pokoknya besar dan tahan lama. Oh Itu iya. pilihanku. Jadi, Besar tapi tahan lama besar gitu tahan ya. lama. Kalau misalnya dia cepat cerat, minum obat kuat. Mantap. Iklan obat kuat ada gak disponsorin gak ada? Gak ada sponsor obat apa ya. Kita masih YouTuber pemula, masih YouTuber amatir ya. Semoga di konten ini tuh juga apa ya, bukan hal-hal yang seronok aja kita bicarakan, tapi kan juga ada sedikit edukasi buat teman-teman semua gitu loh. Gak semua yang teman-teman pandang ini negatif, walaupun memang kejadian negatif. Gitu. Aku boleh Iya. tanya nggak? Apa? Kalau cowok ya, Heeh. kalau cowok Apa? ada inisiatif nggak sih? Maksudnya? Kan kalau aku yang mau udah di booking nih, kan aku mesti prepare ya. Yang wangi, terus gimana kan biar lebih rapet gitu kan. Kalau cowok ada inisiatif nggak sih? Harus terlihat perfect saat main. Untuk itu sih mungkin untuk kedepannya nanti ketika aku udah menikah mungkin prepare untuk diriku sendiri sih untuk memuaskan istriku nanti sih ada yang mungkin olahraga dulu lah, jaga kebersihan lah gitu supaya lebih on fire aja gitu nanti ketika udah dirancang gitu, biar ada apa ya, ada simbiosis mutualisme, sama-sama memberikan kepuasan Kepuasan. kayak gitu sih. Mungkin kalau aku ya mungkin
buat teman-teman di luar sana kan harus ada inisiatif gitu loh. Jangan lagi sange langsung mah buka langsung selesai kamu tinggal pergi gitu, nggak enak kan gitu. Jadi kenapa aku kayak ngerasa nggak pernah puas, emang kayak yo pengenku cepet selesai cepet pulang. Oh gitu. Yang penting duit dapat gitu kan, yang penting dia juga enak dan nggak rugi di dia, nggak rugi di aku. Pernah itu aku tinggal pulang emang gara-gara emang dia udah selesai, aku pulang duluan. Nggak kalau selesainya, kalau long time perjanjiannya emang sampai check out, sampai pulang bareng tuh. Jadi gitu ya. Oke guys, mungkin ini ya perbincanganku sama siapa? Sama Mbak Mawar ya. Mungkin ini perbincanganku. Mungkin ada tips nggak buat teman-teman wanita di luar sana dari sampean? Saran kenapa? Saran buat teman-teman yang di luar sana, kalau misal kalian sange, gas aja. Daripada kalian pusing ya, gimana caranya melampiaskan, seenggaknya sama pacarmu lah. Itu ya. Ya. Itu tips Yang musik pacaran itu. ya, yang pacaran. Kalau nggak punya pacar ya, Apa? gigolo bisa. Aduh, Terus apa aku lagi? goyang. Apalagi tipsnya nih? Itu versi yang Barbar kalau ya? misal kayak aku ya. Tapi kalau kalian, soalnya menurutku orang kalau udah pacaran tuh nggak mungkin enggak Gitu untuk ya. nggak melakukan hal-hal yang Mayoritasnya kan kayak gitu kan ya, tapi kan Mayoritas ada kan kayak yang enggak kan ya. ada mungkin yang enggak, tapi mungkin lingkupku aja yang banyak seperti itu. Nggak apa-apa selama kalian tidak menyakiti orang lain dan itu tidak merugikan dirimu sendiri, lanjut. Kalau yang belum pernah tersebut ya udah mending nggak usah sama sekali. Daripada nagih gitu ya. Daripada ya bener nagih. Awalnya aku nggak mau, ternyata keterusan kayak gini deh sampai sekarang coba. 8 tahun ya tadi hitungnya. Iya 8 tahun. 8 tahun deh. Pernah tergap di hotel guys karena waktu aku Oke, bikin orang. sebelum ini semakin ngawur dan kemana-mana, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Dan apabila pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Mawar ini, tulis di komen yang banyak untuk versi keduanya. Oke, saya Irustia pamit dan Mawar. see you. Dadah.